Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan ngaji sesi yang kedua. Karena tadi kita udahan karena menghormati ya. Kalau saya nggak mau sul adab namanya ya, menghormati guru saya Kiai Haji Ulil Absar Abdallah sedang live. Jadi ya kita nggak live. Oke, sekarang kita lanjutkan Durratun Nasihin. Sekarang An Abdurrahman itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibni Aufin, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, anin nabiyyi, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. An-Nauzuya Nabi kola, itu bersabda. Siapa Nabi? Bersabdanya begini: Ja'ani Jibrailu, Ja'a datang nih kepadaku. Siapa Jibrailu? Malaikat Jibril. Nah, itu nama lain daripada Jibril, itu Jibrail, nama malaikat Jibril. Waqala, dan berkata siapa malaikat Jibril, ya Muhammadu, hai Muhammad, salih alih gitu. Pelit banget kata ada Nabi sallallahu, udah pelan aja. Tapi banyak banget Pak ini banyak selawatannya. Lah kan ngomong bulan puasa. Ngerti? Jangan malah lu makan apa Ki? Makan mulu ngaji. Nah, itu begini-begini makan nyamuk lagi. Ya, jangan makan nyamuk jadi kayak si salsa aja makan apa baik. Lu makan lagi Sa. Desti makan. Lah iya ono Nur ngapa ngantuk? Lu ngeliatin apa? Ngeliatin tas. Ngitung duit, memang punya duit apa? Lah iya kan? Ya Muhammad, wa Muhammad, la yusalli, tidak berselawat, alaika, atas kamu, siapa ahadun, seseorang, illa shalla, kecuali berselawat, alaihi, atas ahad, siapa sab'una, 70. Apanya? Alfa malakin, 1000 malaikatnya. Enggak seorang pun hai Muhammad yang bersolawat atasmu kecuali 70.000 malaikat pun akan bersolawat kepadanya. Subhanallah. Maka jangan pada pelit membaca solawat, apalagi di bulan suci Ramadan. Waman, dan barang siapa sholat yang bersolawat, maksudnya bersolawat di sini mendoakan, alaihi, atas man, siapa al malaikatu, para malaikat, kana, maka ada siapa man, ada itu, min ahlil jannati, termasuk ahli surga. Amin Allahumma amin. Loh, jangan pada pelit. Anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang ruwiya annau, sesungguhnya Nabi qala, itu berkata siapa Nabi, hikayatan, karena menceritakan ar-rabbihi ta'ala, dari Tuhannya Nabi, yaitu Allah ta'ala, halimah tinggi siapa Allah. Kullu amali ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amali ibni adama, utawi sekabehane amal anak Adam, lahu iku kedue ibnu Adam. Bahasa Jawa ini gua gado-gado. Ila sauma, angin puasa, kejaba poso. Poso itu bahasa Jawa, puasa kalau bahasa ini ya. Kalau bahasa Sunda pasa. Sak pasa, siap pasante. Siap pasante. Fa innahu, maka moko setuhune saum ikuli kedue ingsun, wa ana, lan utawi ingsun, ajzi iku bales sapa ingsun, bihi kelawan saum. Sekabehane amale ibnu Adam itu duwe manusia ku dhewe. Oh, bahasa Jawa nih. Kecuali puasa. Kalau puasa fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibih, saya sendiri yang akan membalas. Li anna sauma, karena sesungguhnya puasa, krana setuhune poso, sirrun iku rahasia,
Maka puasa itu termasuk ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia. Laisa fihi amalun yusyahadu lahu. Laisa yang tidak ada fi dalam puasa apa amalun, amal perbuatan yusyahadu yang disaksikan apalahu bagi saum. Bi khilafi sairil taati, berbeda dengan semuanya ketaatan. Kalau puasa ibadah sirriyah, rahasia. Kalau ibadah yang lain bisa kelihatan. Si fulan sholat khusyuk, kelihatan khusyuknya, takbirnya mendendong Allahu Akbar sampai kayak bisul mau pecah. Loh iya apa enggak? Tapi kalau puasa enggak ada. Orang sholat dilihat sama orang apa enggak? Dilihat. Orang zakat minimal yang menerima zakat pasti menyaksikan. Syahadat yang memberi kesaksian melihat. Syahadat, sholat, zakat, haji, apalagi haji. Orang bukan lagi se-RW, sekelurahan, sekabupaten tahu semua. Apalagi musim pandemi. Oh iya kan, ada orang naik haji, wah viral pasti. Wah si fulan naik haji, si fulan umroh, padahal lagi masa pandemi. Disaksikan orang banyak apa enggak? Puasa enggak bisa. Puasa rahasia, salsa. Dengerin, lu jadi sekarang jadi lakon. Puasa salsa makan Indomie kenyang. Pulang ke warung mana kek, pasar Kecapi entah kemana ya enggak. Pulang-pulang dari sana pura-pura lemes. Geludah melulu jajuh kayak orang cacingan. Wah disangkanya siapa? Cica Arca. Wah, salsa puasa. Buktinya badannya lemes, geludah melulu kayak orang cacingan. Iya enggak? Loh disangkanya puasa. Oh padahal kagak. Orang lagi main, Pak. Nah, ya lain cerita lah. Loh jelas ya. Jadi rahasia. Aska puasa udah batal belum? Belum. Wah, nanti kalau sampai selesai lu puasa di Al-Aziz, gua kasih 100.000. Nyampe selesai loh. Ya enggak? Kan sengaja enggak dikasih. Ntar tanggal 25 kau pernah dijemput sama Sarip. Lah kan berarti enggak jadi ngasih. Lah iyalah. Lah iyalah. Lah udah gua hitung 1 juta kalau malam takbir lu di sini. Ya enggak? 1 juta, nolnya yang 2 ngelinding. Ya, cemban. Lah iya kan? Lah sembarangan. Tenang aja ya enggak? Baju koko mah ada. Ada enggak baju koko? Ada. Mau dibeliin Pak, siapa yang ngomong beliin? Saya bilang baju koko ada. Sarung ada. Ya enggak? Apalagi kue? Ada. Di toko. Lah iyalah. Tahu begitu. Wah. Siapa Mila udah seneng aja, asik bagi-bagi kue. Siapa yang ngomong bagi-bagi kue? Kue ada. Lu gagal paham lu sih Oke ya. Wali anahu, dan karena sesungguhnya saum sirrun itu rahasia. La yaro yang tidak melihat pada saum siapa ahadun seseorang illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala. Faltazama maka tetap jazauhu apa balas puasa. Karena hanya Allah yang melihat ibadah puasa, maka sudah pastilah bahwasanya puasa itu hanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasia ibadah puasa. Walidha, dan karena itu la yarahu ahadun illallah faltazama jazauhu atau faltazama jazaahu. Ruwaya diriwayatkan anin nabiyyi dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang ruwaya annahu sesungguhnya Nabi qala itu bersabda. Siapa Nabi? Bersabdanya begini, idza kana yaumul qiyamati, apabila ada apa yaumul qiyamati, hari kiamat, yaji'u datang siapa kaumun sekelompok kaum, lahum yang itu tetap bagi kaum, ajnihatun bermula sayap-sayap,
Itu ajnihatun jamaknya janahun. Ka ajnihatit toiri, seperti sayap-sayap burung. Fayatiruna, maka terbang siapa kaum biha dengan ajnihah ala hitonil jannati, atas tembok-tembok surga. Fayaqulu, maka bertanya lahum kepada kaum, siapa khazinul jannati, penjaga surga siapa? Malaikat Ridwan. Emang Ridwan abang lu? Enak aja, malaikat Ridwan. Bertanya begini, man antum? Man itu siapakah? Antum bermula kalian semua. Hei kalian semua ini siapa? Fayaquluna, maka menjawab siapa kaum? Menjawabnya begini, nahnu min ummati Muhammadin. Nahnu bermula kami, itu min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayaqulu, maka bertanya siapa malaikat Ridwan, yaitu khazinul jannah, hal ra'aitumul hisaba. Hal ra'aitum, apakah melihat siapa kalian semua al hisaba, pada hisab. Fayaquluna, maka menjawab siapa kaum, la, tidak, kami tidak melihat hisab. Tsumma yaqulu, kemudian bertanya siapa khazinul jannah, yaitu malaikat Ridwan, bertanya tsaniyan, hal yang kedua, hal ra'aitum sirata. Hal ra'aitum, apakah melihat siapa kalian semua as-sirata, pada jembatan siratal mustaqim. Fayaquluna, maka menjawab siapa kaum, la, nehi. Ya bahasa India, nehi, tidak, lo ngerti? Sumayakulu, kemudian berkata siapa malaikat Ridwan atau khazinul jannah, bima wajadtum hadhihid darajati. Bima, sebab apakah? Nah, itu ma istifham, cuman sebagai pertanyaan dibaca jer oleh bi, maka alifnya dibuang. Apa subnadomnya? Wah, tumben Yusuf langsung nyambung. Lu ingat di siapa sin? Wa ma fil istifhami in jurrat khudif alifuha wa auliyalha in takif tu alfiyah. Sama aja, amma yatasaalun itu kan amma, asalnya amma panjang karena dibaca cer oleh an dan sebagai istifham, maka alifnya dibuang. Nah, itu sama seperti itu. Ntar lu tanya bingung lagi, bima, oh, itu kudu tahu bima, sebab apakah. Wajadtum, menemukan siapa kalian semua hadhihid darajati, pada ini derajat-derajat. Apa yang menyebabkan kalian kok sampai mendapatkan derajat yang mulia ini? Kalian masuk surga, pertama tanpa hisab, kedua tanpa menyeberang jembatan siratal mustaqim. Ini rahasianya. Fayaquluna, maka menjawab siapa kaum? Menjawabnya begini, abadnallaha ta'ala sirran fi darid dunya wa adkhalanal jannata sirran fil akhirati. Abadna, beribadah siapa kami, menyembah siapa kami, Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, sirron, dengan sembunyi-sembunyi, sirron, dengan rahasia. Kita nggak perlu pamer kepada orang, kita nggak perlu dilihat oleh orang. Fi dari dunia, ketika hidup di dalam negeri dunia. Wa adkhala, dan memasukkan siapa Allah na, pada kita, memasukkan al jannata, pada surga, sirron, dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, fil akhirati, di akhirat. Oh, ini ibadah sirriyah. Puasa ini kan ibadah, termasuk jenisnya ibadah sirriyah. Sama kalian sholat tahajud, nggak perlu nunggu dilihat orang. Nungguin orang biar dipuji. Udah salah niatnya.
beribadahlah secara sirriyah, secara rahasia, itu mempunyai nilai derajat, akan dimasukkan surganya Allah dengan cara rahasia, tanpa hisab, tanpa lewat nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Zubdatul wa'idin. Wa idza khafa, dan apabila takut siapa as-shaimu, orang yang puasa, ala nafsi, atas dirinya shaim, takut al-halaka, pada binasa, minal ju'i, dari kelaparan, wal atosi, dan kehausan, au kana, atau ada siapa shaim, ada itu maridon, orang yang sakit, fa khafa, maka takut siapa marid yang shaim, ziyadatal marodi, pada tambahnya sakit. Jawabnya idza jaza, maka boleh lahu bagi shaim, apa ayyuftira, apa bau membatalkan puasa siapa shaim, li'annal halata, karena sesungguhnya keadaan, halatul darurati, itu keadaan darurat. Sementara itu dalam kaidah usul fikih, wad-daruratu tubihul mahdzurati. Wad-daruratu, dan bermula keadaan-keadaan darurat, tubihu, itu membolehkan apa darurat, al-mahdzurati, itu jamak muannas salim, mulhaq jamak muannas salim, pada perkara-perkara yang dicegah. Ada orang nggak buka puasa, nggak nggak sahur, dia kerja keras umpamanya, pas kebetulan dalam kerjaannya hujan gede, kehujanan, dia kan gemeter, perut kosong, ya nggak? Kalau dia diteruskan puasanya bisa pingsan, bisa semaput. Nah, itu boleh membatalkan puasa nanti di qadha. Atau dia sakit parah, kan harus terapi, minum obat. Kalau dia nggak minum obat, sakitnya bisa nambah parah. Nah, dia diperbolehkan untuk tidak puasa atau membatalkan puasanya. Nah, karena keadaannya adalah keadaan darurat. Sementara dalam kaidah usul fikih, wad-daruratu tubihul mahdurat, keadaan darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Tidak puasa itu kan dilarang, tapi karena keadaannya darurat, maka dibenarkan seseorang yang kondisinya seperti itu tidak berpuasa. Nah, cuman tidak berpuasa bukan berarti bebas. Nanti selesai lebaran ya wajib mengqadha. Lah begitu. Cuman jangan salah, kemuliaan Ramadan itu nggak bisa digantikan dengan kemuliaan selain Ramadan. Maka sayang. Maka sebisa-bisanya usahakan puasa jangan sampai batal. Raudhatul ulama, ruwaya, diriwayatkan anin nabiyyi, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang ruwaya annahu, sesungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi? Bersabdanya begini, u'tiyat ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. U'tiyat, diberikan siapa ummati, umatku, khamsata asya'a, pada 5 beberapa perkara, lam tu'ta, yang tidak diberikan apa khamsatu asya' li ahadin, bagi seseorang, qablahum, sebelum umatnya Muhammad. Al-awwalu, bermula yang pertama, idza kana, apabila ada apa, awwalu lailatin, awalnya malam, min ramadhana, dari bulan Ramadan, yang zuru, maka memandang siapa Allah ilaihim, kepada umat, undang mat, birrahmati, dengan rahmat, waman, dan malam pertama Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang. Lah emang apa fungsinya kalau dipandang oleh Allah dengan kasih sayang? Waman, dan barang siapa nadhara, yang memandang siapa Allah ilahi, kepada man, birrahmati, dengan rahmat, la yu'adzibu, maka tidak menyiksa, hu, pada man, siapa Allah ba'dahu, setelah pandangannya Allah tadi, abadan, dalam selamanya.
orang dipandang Allah dengan pandangan rahmat, maka setelah itu orang tadi tidak akan disiksa oleh Allah. Wah, keren lah ini. Wathani, dan bermula yang kedua, kaitannya bulan Ramadan. Ya'muru, memerintahkan siapa Allah Ta'ala al malaikata, pada para malaikat, bil istighfari, dengan memohonkan ampun, lahum, kepada umat Nabi Muhammad. Tuh, khusus di bulan puasa Allah memerintahkan para malaikat untuk beristighfar kepada umat Nabi Muhammad. Nah, jangan sampai kita didoakan malah kita berbuat dosa. Nah, maka harus kesucian Ramadan, kemuliaan Ramadan, kehormatan Ramadan juga harus dijaga. Jangan dirusak, jangan diterdai dengan bentuk apapun. Kalau dulu musim petasan, Ramadan petasan, jedar ya enggak? Ada yang usil, pengimaman dilemparin petasan dari luar, jedor, imamnya kaget kabur semua. Lah jangan, ada yang begitu, teman saya, enggak saya sebutin namanya. Wathani, itu bermula yang ketiga, itu anna raihata famis shaimi, sesungguhnya baunya mulut orang yang puasa, atyabu, itu lebih wangi, indallahi, menurut Allah, min rihil miski, dibanding baunya minyak misik. Orang puasa enggak gosok gigi, habis zuhur mulutnya bau apa enggak? Banget. Tapi menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak misik, minyak kasturi, minyak nyong-nyong. Ya, kalau kata Peking, minyak nyong-nyong. Lu pakai minyak nyong-nyong mulu, geng. Pakai minyak biar enggak burket. Lah, iya kan? Tuh begitu, udah enggak pernah mandi. Umi dengerin. Nah, udah enggak pernah mandi, enggak pakai Rexona ya. Enggak mau pakai minyak, baunya bandot. Lah iya kan? Umi begitu bukan? Lu dengerin Mi. Ntar salah saya ikut-ikutan lagi lu. Saya makmum Pak. Makmum sama siapa? Sama Umi. Rusak jagat Dewa Betara. Lah iya kan? Warabiu, dan bermula yang keempat, yaqulu, berfirman siapa Allah Ta'ala, lil jannati, kepada surga. Bukan jannah ono, jannah ono ngantuan. Ittakhidhi zinataka, ittakhidhi, ambillah olehmu hai surga, zinataka, pada perhiasanmu. Ayo kamu bersolek hai surga, hai jannah, bersoleklah siapa kamu. Wa yaqulu, dan berkata siapa Allah, tuba li ibadil mu'minin. Siapa? Ya benar Allah ya. Tuba, bermula keberuntungan, itu li ibadi, bagi hamba-hambaku, al mu'minina, yang beriman semua. Karena dia beriman, maka menjalankan ibadah puasa. Maka ibadah puasa kan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Hai orang-orang yang beriman. Beruntunglah bagi hamba-hambaku yang beriman. Hum auliyai, hum bermula ibadi al mu'minun, auliyai itu kekasih-kekasihku. Wal khamisu, bermula yang kelima, yaghfiru, memohonkan, yaghfiru, mengampuni siapa Allah Ta'ala lahum, kepada umatnya Nabi Muhammad, jami'an hale sekabehane, semuanya sadayana diampuni ku Gusti Allah ta. Kerennya apa namanya, bulan Ramadan itu seperti itu. Maka sayang kalau bulan Ramadan disia-siakan dengan amal yang tidak ada faedah. Harus diisi dengan amalan yang berfaedah. Jadi naharu shaim walayalihi qaim, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Qiyamul lail diisi dengan tadarrus, dengan bersolawat, dengan ngaji. Positif apa enggak? Positif. Walidha, dan karena itu lima hal yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada selainnya Nabi Muhammad. Ruwiya, diriwayatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah,
berkatanya begini. Qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man barang siapa sing sapa wonge saha jalmi soma anu puasa eta eman Ramadhana pada bulan Ramadan, puasanya berangkatnya imanan dengan iman, ay tasdikon, wahtisaban dan dengan ikhlas, gampangannya. Jawabnya man ghufira, maka diampuni lahu bagi man apa yang ghufira ma dosa, takut dama yang telah lalu apa ma buayanya mamin dambihin nyatanya dari dosanya man. Barang siapa yang puasa Ramadan tapi berangkatnya iman dan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya dosa kecil, kalau dosa besar, apalagi dosa yang kaitannya hablum minan nas, itu mah tetap wajib taubat. Ngambil duitnya temennya nggak bisa kalau belum dikembalikan. Jelas ya? Nyolong pulpen temennya, pulpennya sama ini ambil, nggak bisa sebelum minta maaf kembaliin pulpennya. Nah, itu tobat kepada sesama manusia. Kalau kesalahan itu sama Allah cenderung mudah mohon ampunnya. Tapi dosa kepada ibnu Adam, kepada sesama manusia, harus antarodin minta redho. Nggak akan dihapus dosanya sebelum minta maaf, sebelum minta diikhlaskan. Ngambil pulpen, kembalikan pulpennya. Ngambil duit, kembaliin duitnya. Kan gitu, jelas. Oh, kan ketawa saya tadi udah minta maaf. Lu minta maaf masalah apa? Udah impas pak, kan ntar lebaran salaman kita. Salaman itu yang dosa-dosa kecil yang hilang. Kalau yang kaitannya alaik al-insaniyah, yang kaitannya dengan kemanusiaan, ya harus diselesaikan. Tuh masalahnya, kalau harta rakyat bagaimana? Ngerti? Orang korupsi, ya sama lah saya dititipin oleh infak zakat donatur. Saya selewengkan umpamanya, berat resikonya. Ngerti maksudnya? Nah, itu juga kaitannya amanah tadi. Maka harus benar-benar. Nah, itu kaitannya hablum minan nas. Maka yang diampuni oleh Allah itu adalah kaitannya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ataupun dosa yang kaitannya dengan ibnu Adam kepada sesama manusia, harus ada taubat khusus. Ruwiyah diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, fi kulli sa'atin, dalam setiap jam, min Ramadhana, dari bulan Ramadan, yu'tiku, itu memerdekakan siapa Allah, sitamiati alfin, pada 600.000. Oh, sitamiati alfi rokobatin, pada 600.000 budak atau orang, gampangnya rokobah di situ, minan nari, dari api neraka, mimman, nyatanya dari orang, istaujaba, yang mendapati siapa man, al-adzaba, pada siksa, ila lailatul qadri, sampai malam Lailatul Qadar. Lah ini kan kitab ini hadis kan ada juga dalam yang kemarin apa barusan dibaca oleh Yusuf. Lah iya kan? Dalam kitab apa? Tanghihul, persis redaksi hadisnya. Nah, cuman kalau Tanghihul Kaul kan kita baca juga nggak pernah live, kan gitu kan? Nah, kalau kita ngaji di Al-Aziz bulan puasa ini di live kan terus, wah jebol. Ya, HP-nya udah lenger, lah kan begitu kan? Nggak di live-in semua, sebagian aja lah, sebagian kecil. Ya separuhnya lah paling enggak. Wa fi lailatul qadri, dan pada malam Qadar, malam yang mulia, yu'tiku, memerdekakan siapa Allah, bi'adadiman, dengan hitungan orang, u'tiko, yang dibebaskan siapa man, min awali syahri, dari awalnya bulan Ramadan. Loh ini Kanjeng Nabi menyampaikan umat Nabi Muhammad
ya itu dibebaskan dari api neraka, dalam arti kan dikeluarkan dari api neraka. Bener apa enggak? Lah kok itu Wahabi kerjaannya cuman menuduh orang lain masuk neraka? Lah kan berarti pertentangan dengan sabda Nabi. Ngerti enggak? Nah, berarti Wahabi mencari pembenaran sendiri. Bener apa enggak? Lah itu aja buktinya. Wa fi yaumil fitri, itu lihat tuh pada dan dalam hari fitri, Idul Fitri maksudnya, yu'tiku memerdekakan siapa Allah bi'adadiman dengan jumlah bilangan orang, u'tiko yang dimerdekakan siapa man min awalis syahri dari awal bulan ila yaumil fitri pada hari Idul Fitri. Tadi Allah menyatakan setiap jam di bulan Ramadan, setiap jam satu hari itu terdapat 24 jam. Setiap jam Allah memerdekakan 600.000. Kalau dikali 24 berapa? Banyak dah. Ya enggak? Berapa tadi? 600 apa? 600.000. Nggak apa-apa, coba kalkulasi 600.000 dikali 24 berapa? 6 kali 4 apa? 24. Tulis 4, masih 2. 6 kali 2 12. Tambah berapa tadi? Berarti berapa? 14 begini ya? Beginilah ya. Ini kurang kemari. Ini gini. Berarti gini. 4 ini. Bener nih. Nolnya berapa? Berapa ini? Sehari Allah membebaskan 14 juta. Sehari. Ya enggak? Terus ini belajar kalkulasi untuk mendobrak pola pikir Wahabi yang dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Padahal Allah membebaskan dari api neraka setiap hari, kan setiap jam 600.000. Kalau 600.000 dikali 24 jam kan sama dengan 14.400.000 orang. Nah, kemudian pada malam Lailatul Qadar Allah itu membebaskan wa fi lailatul qadri yu'tiku bi adadiman u'tika min awali syahri. Anggap umpamanya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal umpamanya tanggal 21 Ramadan. Nah, berarti 14.400.000 dikalikan. Ini kalau Lailatul Qadar jatuh malam 21. Ya tinggal dikalikan 21. Udah lu kalikan dewek dah. Berapa kira-kira? Banyak dah. Hitung-hitungan mulu jadinya. Kan hitungannya berapa kalau juta? Udah kali 20 aja umpamanya. Kali 2 aja kan berarti 288. Loh iya apa enggak? 288 miliar. Nah, kalau di akhir itu, nah itu kan bisa bilion, bisa triliun. Kalau sampai Idul Fitri, lu jelas apa enggak? Lah kok Wahabi mengatakan dikit-dikit neraka, dikit-dikit, padahal Kanjeng Nabi bersabda, Nabi firman lagi ya, itu bahasanya Yasin. Ya, iya kan? Nabi bersabda, Allah membebaskan setiap jamnya 600.000 orang yang ada di neraka. Dalam satu hari, satu malam, berarti 14.400.000. Malam Idul Lailatul Qadar dikali umpamanya 21, 23, kan bisa gitu tergantung kan. Kalau Lailatul Qadar jatuhnya malam 29, kan berarti dikali 29. Lah berapa miliar? Dikali lagi dengan umpamanya Idul Fitri. Lah bisa triliunan.
yang dibebaskan. Bisa dipahami nih. Nah, supaya mindset kita kaitannya mendobrak pola pikir Wahabi betul-betul bisa kita lawan. Lah ini loh. Allah bukan memasukkan ke neraka, tapi malah membebaskannya dari neraka. Oh, bukan neraka atau surga itu diklaim milik Wahabi. Bukan. Yang pakai blangkon kemudian nggak boleh masuk surga. Nggak yang pakai peci hitam macam kalian nggak boleh masuk surga. Harus pakai udeng, harus ini umpamanya. Lah kagak, pemahamannya nggak seperti itu. Bisa dipahami ya? Lah ini loh yang ibaratnya ya mindset pemikiran terutama bagi anak-anak muda, bagi anak-anak milenial. Loh kenapa anak-anak muda dan anak-anak milenial kemarin yang ngebom itu anak milenial? Ngerti kan? Akibat salah pergaulan, bukan pergaulan, salah pengajian. Lebih bahaya salah pengajian. Catat itu, tulis, nanti bikin kaos lu. Lebih bahaya salah pengajian daripada salah pergaulan. Oh. Kalau salah pergaulan paling main ondel-ondel, tidur dah. Hei, wah, ini dua-duanya tidur. Jelas gak? Tapi kalau salah pengajian membahayakan. Jelas kan? Nah itu loh cara mendobrak, melawan pemikiran-pemikiran Wahabi, intoleran dan lain sebagainya. Kita beragama, kita boleh ngaku benar, tapi bukan berarti orang lain tidak boleh benar. Jelas itu. Jadi jangan mengklaim sepihak kebenaran itu milik kita sendiri, yang lain tidak benar. Kita boleh benar, yang lain juga berhak untuk benar. Nah, gitu rumusnya. Oke. Mana mat? Wa an Jabirin, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir anin Nabi, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Idza kana, apabila ada akhirul lailatin, akhirnya malam, min Ramadhana, dari bulan Ramadan, bakat maka menangis siapa as-samawatu, semua langit Sabtu nangis, wal ardu, dan bumi Sabtu pun ke bawah nangis, wal malaikatu, dan malaikat pun nangis, musibatan, karena musibah, li ummati Muhammadin, terhadap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya, hei Rasulullah, ayyu musibatin, itu manakah musibah? Hiya, bermula musibah. Kalau akhir bulan Ramadan, langit nangis, bumi nangis, malaikat pun nangis, karena sebagai musibah kepada umat Nabi Muhammad. Ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul, kenapa itu bisa menjadi musibah? Musibah apa? Qala, menjawab siapa Nabi alaihi salatu wassalam, zahabu Ramadan, yaitu perginya bulan Ramadan. Fa innad da'awati, maka sesungguhnya doa-doa, fihi, di dalam Ramadan, mustajabatun, itu diijabah oleh Allah. Was-sodaqati, atof kepada fa innad da'awati, ya, awas teliti. Kalau wawunya dibuat waw istiqnaf, berarti was-sodaqatu, boleh kan gitu. Tapi kalau atof kepada, paling enak ya atof. Fa innad da'awati fihi mustajabatun was-sodaqati, ay fa innas sodaqati, maka sesungguhnya sedekah-sedekah, makbulatun, itu diterima. Wal hasanati, dan sesungguhnya amal-amal kebajikan, makbulatun, itu juga mudha'afatun, itu dilipat gandakan. Berarti wal azabah, dan sesungguhnya siksa, madfu'un, itu ditolak. Disuruh ngopi sama ya udah ngopi lah, bismillah. Ini ya Ska, bagi-bagi biar nggak ngantuk. Jam berapa? Walau belum. Ayo kamu ngopi ya, biar nggak ngantuk.
Apa tadi siang udah nggak ngaji habis zuhur, ya nggak? Keenakan lu pada tidur ya kan? Udah mat lu sese aja lu ah. Fa ayu musibatin, maka bermula musibah manakah a'dhamu itu lebih agung min zahabi Ramadhana, dari kepergiannya bulan suci Ramadan. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Ya, kalau kepergian Ramadan itu sebagai musibah, maka harus kita antisipasi ya. Sekarang ini mumpung Ramadan masih ada, kita harus lebih giat, lebih getol harus lebih getol sholat. Walaupun tadi udah sholat tarawih, emang nggak boleh kalau malam sholat lagi. Doain orang tuanya, doain para donatur semuanya, biar pada berkah, lancar rezekinya, begitu loh. Jelas itu. Bukan malah cekikian, bercanda mulu. Ini Ramli sama Panjul itu. Ya, ilah perempuan di atas, ya jangan ngantuk lagi. Ya, Alia ngantuk. Iya, lah iya kan. Oh, masih banyak apa? Nyampe itulah, baliknya dikit lagi. Wa idza bakat, maka apabila menangis apa as-samawatu, semua langit, wal ardu dan bumi, li ajlina, demi untuk kita, fanahnu, maka bermula kami orang Islam, ahakku itu lebih berhak, bil bukai, dengan menangis, wa ta'assufi, harokatin takutnya salah, wa ta'assufi, dan sedih. Ingat tuh dalam surat Yusuf kaitannya ratapan Nabi Ayub, Nabi Yakub, ya asafa ala Yusufa, duh sedihnya terhadap Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf hilang, dibuang sama saudara-saudara itu, ta'assuf. 5, karena perkara yang kotiu, yang terputus, apa ma'anna, dari kami, min hadhil fadhaili, dari ini keutamaan, wal karomati, dan kemuliaan hayatul qulub. Dikit lagi, waruya, dan diriwayatkan. Lah habis ini kan langsung ngechat sama Mbak Joyo. Lalu mah pada cekiki, antar bantuin di, antar gue bagi duit, gocap apa berapa. Lah kan yang bantuin cuman Aldi doang lah, Begeng, Molor, Rahmat, Kelayaban, ya gak? Lah yang bantuin cuman Aldi doang, gocap di. Udah gak apa-apa di, sekarang cash nih maju. Biar yang lain pada, ya gak, apaan nih, gua kasih cepet. Emang gua gak punya duit apa? Nih yang bantuin kan Aldi doang, gua cari yang jelek di. Nih cepet, terima kasih. Iyalah, apa sih? Lu bantuinnya kagak mau minta duit lah, kagak lah. Yang bantuin ngechat, saya aja bantuin ngaduk. Mbak Joyo ngechat, emang saya nggak ngaduk kopi. Lah ya nggak, lah sembarangan. Lah Mbak Joyo nyampe 2:30 masih ngechat, lah kita bantuin. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, halimah tinggi, siapa Allah, khalaqa, itu menciptakan, siapa Allah, malakan, pada satu malaikat, lahu, itu tetap bagi malak, arba'atu aujuhin, bermula 4 wajah, min wajhin, dari satu wajah, ila wajhin, kepada wajah yang lain, masiratu alfi sanatin, bermula perjalanan 1000 tahun, fabi wajhin, maka dengan satu wajah, ya sujud siapa malaikat, ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat, yaqulu, berdoa siapa malaikat, fi sujudihi, di dalam sujudnya malaikat, subhanaka ma a'zama jamalak, wa biwajhihi yanzuru ila jahannama, wa yaqulu alwailu liman dakhalaha. Itu doa yang dibaca oleh malaikat, subhanaka. Awas, subhanaka itu dibaca nasab, amilnya dibuang, takdirnya usabbihu, subhanaka. Loh, biar tahu, subhanaka dibaca nasab, yang menasobkan amilnya
dibuang. Takdirnya usabbihu, bertasbih siapa saya, subhanaka, dengan maha suci engkau. Ma, bermula apakah sesuatu itu jaga takjub. A'zoma, itu membuat agung apa, ma jamalaka, pada keindahanmu. Subhanallah, kamanya gitu. Betapa agung keindahanmu ya Allah. Nah itu ini keren sekali sebenarnya. Simbol tapi di dalamnya mengandung makna yang sangat luas. Subhanaka kalimat tasbih. Ma'adzama jamalaka kalimat ta'ajjub. Itu di dalamnya terdapat uslub yang sangat luar biasa. Wa biwajihi, dan dengan wajah Allah, dengan wajahnya malaikat yang dulu memandang siapa malaikat, ila jahannama, ke neraka jahanam. Wa yaqulu, dan berkata siapa malaikat, al wailu, bermula celaka, itu liman, bagi orang, dakhala, yang masuk siapa, manha, kepada jahanam. Ini kan kaitannya Ramadan. Ramadan itu kan tadi Allah membebaskan sekian. Nah ini tadi jumlahnya sekian miliar, sekian triliun orang setiap bulan Ramadan. Lah kok masih ada umat Nabi Muhammad yang justru malah masuk surga sebab tidak menghormati Ramadan. Maka malaikat yang Allah ciptakan dengan 4 wajah tadi, dari satu wajahnya mengatakan al-wailu liman dakhalaha, celaka bagi orang yang justru di bulan Ramadan malah masuk neraka sebab tidak menghormati, menghargai bulan Ramadan. Wa biwajhin, dan dengan satu wajah yang lain. Kan 4 wajah dari malaikat, ya kan? Yang dulu memandang siapa malaikat, ilal jinani, kepada surga. Wa yaqulu, dan berkata apa, wajhun minal malaikah tadi, tuba liman dakhalaha. Tuba, bermula keberuntungan, itu liman, bagi orang, dakhala, yang masuk siapa, manha, pada jinan. Wa biwajhin, dan dengan satu wajah. Nah, ini wajah yang terakhir, yang dulu memandang apa, wajah, ila arsyir rahmani, kepada arasnya Allah yang maha rahman. Wa yaqulu, dan berkata siapa malak, rabbirham wala tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammadin. Ya Rabbi, hai Tuhanku, irham, rahmatilah siapa engkau, wala tu'adzib, dan jangan siksa siapa engkau, shaimi Ramadana, itu asalnya shaimina, jamak mudzakkar salim, karena mudhof maka nunnya dibuang. Apa dalilnya sob? Itu kalau alfiyah. Kalau imriti, yalah. Kalau alfiyah nunan talil i'roba au tanwina mimma tudhifu dhifkatu risina. Itu kalau alfiyah. Kalau imriti, minal mudhofi askitit tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Lalu gak pernah pada mau ngapalin. Gimana mau hafal? Lah iya kan, alfiyah mah harus di luar jidat biar paham. Tuh. Wala tu'adzib shaimi Ramadhana, pada orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawahnya dikit lagi tuh, suratul Riyad itu. Wa anin Nabi, dan dari baginda Nabi alaihi salatu wasallam, annau, sungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, ya'muru, itu memerintahkan siapa Allah, al-kiramal katibina, pada malaikat yang mulia-mulia, al-katibina, yang mencatat semua amal, fi syahri Ramadhana, di bulan Ramadan. Allah memerintahkan ayak tubuh ing arep yento. Itu kalau bahasa Jawa gitu, an itu maknanya begitu. Kalau bahasa Melayu, ayak tubuh, bahwa mencatat, pada bahwa mencatat siapa al-kiramul katibun al hasanati, pada amal-amal kebajikan, li ummati Muhammadin, bagi umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wala yaktubu, dan tidak menulis siapa
al-kiramul katibin alaihim atas umat Muhammad as-sayyiati pada amal-amal buruk yang kecil, dosa kecil maksudnya. Wa yudhibah dan menghilangkan siapa Allah anhum dari umat Nabi Muhammad dzunubahum pada dosa-dosanya umat Muhammad al-madhiyata yang telah lalu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini sama sama yang tadi, man shoma ramadhana, kitab Duratun Nasikin Gus awek grafir ya, lu Muhammad enggak langgeng lu. Man shoma ramadhana, man barang siapa, shoma tulis amat, shoma yang puasa siapa, man ramadhana pada bulan Ramadan, puasanya tadi imanan dengan iman, wahtisaban dan ikhlas karena Allah, ghufira maka diampuni lahu bagi man apa ma dosa, taqaddama yang telah lalu apa ma min dambihi nyatanya dari dosanya man. Wallahu alam bisawab. Lu center mat Mbah Joyo lagi ngechat. Oke ya, ngasihnya cukup. Ini Rahmat biar nyenter Mbah Joyo lagi ngechat. Sambil nyuara Rahmat, ini Mbah Joyo lagi ngechat. Udah, cabut aja. Semangat Mbah Joyo. Oke Mbak, lanjut Mbak. Ya, lanjut Mbak. Uye. Mbah Joyo lagi ngechat. Satu kata. Semangat Mbah Joyo. Jazakallah.